Pak Mulyana ini sempat juga dicurigai teman-teman dalam kasus Subang karena Pak Mulyana ini sempat masuk ke TKP. Banyak orang ya masuk banyakan ke sana. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Saya melihat dari kesaksian Pak Mulyana, yang mana Pak Mulyana ini adalah adik dari terdakwa Yosef Hidayah. Kalau saya menyimak dari setiap kesaksiannya, Pak Mulyana ini meskipun dibentak-bentak, ya sedikitnya agak keras juga ya, majelis hakim bertanya. Karena saya ya melihat, menganalisis gitu teman-teman. Hakim ini melihat bahwa Pak Mulyana ini kan adik dari terdakwa Pak Yosef. Ya bisa saja ini akan menutupi. Tapi kalau saya melihat dari kesaksian Pak Mulyana ini tidak sama sekali menutupi apa yang terjadi. Seperti itu. Ya, beliau menjelaskan keterangannya bagaimana sebuah kronologis dia mengetahui tentang kasus pembunuhan tersebut. Namun di sini yang jadi banyak permasalahan dan juga sangat perhatian masyarakat adalah adanya uang lelah sebesar kurang lebih 5 juta rupiah. Di sini menjadi tanda tanya besar publik yang saya simak di berbagai kolom komentar. Apa uang lelah tersebut? Untuk apa fungsinya? Ya, seperti itu. Nah, ini lumayan lah, agak besar sedikit ya, buat merokok, buat beli apapun itu kan. Nah, sebesar kurang lebih 5 juta rupiah. Ini kesaksian Pak Mulyana, uang lelah. Saya baru melihat dan juga mendengar di dalam sebuah kasus yang begitu sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, netizen, publik, pemerhati. Saya pun baru mendengar ada peribahasa uang lelah. Lelah dalam hal apa? Nah, di sini ya, benar sekali publik sangat menyoroti tentang adanya obstruction of justice. Apakah uang itu untuk menutupi sesuatu? Karena ini bukan rahasia umum lagi. Kasus Subang ini harus dibongkar semuanya. Teman-teman ya, yang berbohong, yang bersandiwara, karena sekarang sudah di fakta persidangan. Nah, teman-teman, apa sebenarnya uang tersebut? Uang lelah tersebut. Apa lelah obstruction of justice untuk menutupi kasus? Atau untuk menutupi sesuatu agar kasus ini jangan sampai terbongkar, seperti itu. Kita ungkapkan saja teman-teman, ini hanya sebuah analisis ya. Ya, adapun benar dan tidak, yaitu terserah mereka yang mengatakan kesaksiannya di persidangan. Karena kan sudah disumpah. Sudah disumpah untuk memberikan sebuah keterangan kejujuran ya. Ada bahasa Pak Mulyana waktu di persidangan saya mendengar, jujur saya katakan, langsung hakim menembakkan, ya harus jujur, Anda ini saksi, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, Pak Mulyana ini adalah adik dari Pak Yosef Hidayah. Saya melihat fakta-fakta dalam kasus Subang atau melihat fakta-fakta tentang sisi lain sosok Pak Mulyana ini. Sudah kita ketahui, Pak Mulyana ini adalah seorang pegawai ya, atau orang penting juga di Kecamatan Jalan Cagak, pegawai negeri seperti itu. Nah, di sini banyak sekali dugaan publik yang menyatakan bahwa dugaannya, ini dugaan ya, tidak yang sebenarnya. Wajar menduga atau mencurigai. Dugaannya Pak Mulyana ini terseret menutupi di dalam kasus Subang ini, seperti itu. Ini dugaan publik yang saya simak di berbagai kolom komentar ya. Nah, kasus perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amalia di Subang terjadi 18 Agustus 2021 lalu menguak fakta baru. Setelah pihak kepolisian Polda Jabar menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, yaitu sejumlah saksi terseret, teman-teman. 2 diantaranya adalah Yoris atau juga Pak Mulyana. Terseret dalam hal apa? Bukan terseret ke penjara ya. Kita melihat kan tidak menjadi pelaku, tidak menjadi tersangka. Tapi kenapa rumahnya dulu digeledah oleh pihak kepolisian Polda Jabar? Nama Pak Mulyana semakin mencuat di publik, menjadi pembahasan dan pantauan publik, menjadi sorotan publik. Disebut-sebut sebagai salah satu saksi yang digeledah rumahnya waktu itu.
Nah, ditemukan apakah di sana, teman-teman? Berarti kenapa digeledah? Pihak kepolisian sudah sangat mencurigai, menyoroti. Tolonglah geledah rumahnya. Barangkali ada barang-barang bukti ya yang disembunyikan, kan seperti itu. Kenapa digeledah? Ini menjadi sorotan publik. Dalam penggeledahan tersebut, pihak kepolisian yaitu mencari sejumlah barang yang diduga barang bukti. Di antaranya yaitu telepon genggam atau handphone, memory care, laptop, stick golok, dan juga golok waktu itu. Nah, laptop, waktu ada informasi penggeledahan, saya langsung menyimak dan juga menonton di berbagai media dan langsung konfirmasi ke teman-teman yang ada di Jalan Cagak. Langsung saya pun berangkat. Teman-teman, di situ saya langsung konfirmasi ke pihak kepolisian, laptop ada di Yoris punya Amel, saya bilang begitu. Saya langsung melaporkan ke penyidik ya. Dari dulu juga memang sudah dibicarakan ketika saya kan waktu itu dipanggil dengan Kang Heri ke Polda, ya kita ngobrol di sana. Jadi ada sebuah laptop Amel di Yoris. Saya bilang seperti itu ya dari dulu. Nah, apapun teman-teman yang menjadi tanda tanya teman-teman, apapun saya sudah sampaikan ke penyidik, teman-teman. Rekaman apapun itu saya sampaikan ke penyidik. Ya, nanti tinggal penyidik kan yang mengolah data-data tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, Pak Mulyana merupakan adik dari Pak Yosep Hidayah, yang mana Pak Yosep ini sudah menjadi terdakwa dan berjalan persidangan. Besok pun ada persidangan di hari Senin dengan terdakwa Pak Yosep Hidayah. Artinya, Pak Mulyana juga merupakan adik ipar dari Ibu Tuti dan juga yaitu paman korban Amalia, teman-teman. Ini sangat menarik, teman-teman, kasus Subang ini. Pertama, banyak kejanggalan. Yang kedua, keterangan para saksi pun berubah-ubah. Yang ketiga, ada dugaan konspirasi atau sudah dirancang kasus ini agar jangan sampai terungkap, teman-teman. Sejak penyelidikan kasus Subang tersebut, Pak Mulyana pun turut menjadi saksi, dipanggil ke Polsek, ke Polda, dan juga ya waktu itu di Polres. Kenapa demikian? Karena waktu itu dikabarkan pada masuk ke TKP di tanggal 19 Agustus 2021. Nah, di sini ada bahasa yaitu kesalahan SOP. Publik bertanya-tanya, kenapa bisa ada kesalahan SOP? Berarti benar menurut keterangan dari Pak Beni Mamoto dan juga dari Kombes Pol Surawan adanya obstruction of justice dugaannya. Ternyata benar sekarang kan. Ada pernyataan dari saksi Angger dan juga Ibu Cici, ada yang menukar harddisk CCTV dan ketika itu Angger dan ibunya ini melihat sosok Pak Yosep di pukul 5.30 pagi. Ini waktu yang sangat krusial. Saya melihat dari sebagian para saksi ini melihat jam krusial, melihat sosok Pak Yosep. Saksi Ilham jelas mengatakan sampai berdebat dengan Pak Yosep dan juga Pak Rohman. Saksi Ilham yakin bahwa itu adalah Pak Yosep. Memang kalau dulu dia mengatakan tidak kenal, tapi setelah hakim meyakinkan dan juga menunjukkan kalau misalkan sekarang ada orangnya, apakah Ilham saudara saksi ini kenal? Ya, kalau sekarang saya kenal seperti itu dan tahu orangnya. Langsung menunjukkan kepada Pak Yosep ini. Baik, kita lanjut. Pak Mulyana ini sempat juga dicurigai, teman-teman, dalam kasus Subang karena Pak Mulyana ini sempat masuk ke TKP. Banyak orang ya, masuk banyakan ke sana. Oke, nah kala itu yaitu diungkap oleh Danu. Danu langsung mengungkapkan kepada kuasa hukumnya juga bahwa Pak Mulyana ini sempat menerobos garis polisi TKP sehari setelah pembunuhan tersebut. Kan tidak boleh, teman-teman ya, menerobos garis polis lain tersebut. Oke, menurut Danu, Pak Mulyana bersama Yosep masuk ke TKP sore hari sebelum Ramdhanu ini masuk ke TKP yang menurut Danu disuruh Banpol. Apapun yang kita bahas kasus Subang ini, keterangan Danu ini ya sedikitnya membuka tabir misteri dalam kasus ini. Coba kalau misalkan Danu tidak menyerahkan diri, apakah sekarang sudah berjalan persidangan? Atau mungkin akan terlihat sama dengan kasus Pina, begitu 8 tahun ya, 8 tahun ada kan, 2016. Apakah akan seperti itu? Nah, kita pun ya mungkin harus bersyukur ya, bukan mendukung Danu, tapi melihat Danu
ada keberanian untuk menyerahkan diri mengakui kesalahannya. Untuk saat ini berarti yang mengaku pelaku adalah Dano. Tapi yang sudah ditetapkan 5 orang, Dano, Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi. Teman-teman, nanti kita lihat prosesnya. Persidangan Mimin, Abi, Arigi. Kan dikabarkan belum V21. Apakah nanti akan menunggu keputusan hakim ketuk palu Pak Yosep atau Dano atau bagaimana ya? Karena sampai saat ini dikabarkan belum P21. Tapi semoga saja teman-teman, karena harapan kita semuanya kan kasus ini terungkap ya. Terungkap sampai ke akar-akarnya. Baik obstruction of justice-nya yang menukar, yang menghilangkan barang bukti apapun itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Bye-bye.